Expectation sering jadi sumber kegelisahan kita. Iya sih, kalau kita kaya dihargai orang. Tapi ya untuk situasi kita sekarang, untuk bisa sekaya itu mungkin prosesnya perlu agak panjang. Kalau segera itu ya agak berat. Memang hidup ini berputar ketika manusia punya keinginan, punya harapan. Tapi harapan yang tidak kontrol itu sebagaimana ketakutan yang tidak kontrol. Ketakutan yang tidak terkontrol melahirkan keputusasaan. Harapan yang tidak terkontrol yang melahirkan keinginan yang tidak realistis. Makanya kalau dalam tasawuf itu, khauf dan roja itu satu paket. Takut dan berharap itu satu paket. Tidak bisa dipisah-pisah. Jadi biar takutnya tidak berlebihan, kendalikan dengan harapan. Biar harapannya tidak sembrono, tidak kemana-mana yang tidak realistis, kendalikan dengan ketakutan-ketakutan. Wajar orang takut, tapi jangan setakut itu. Selalu ada harapan, wong kita punya Tuhan. Manusiawi kita punya harapan, tapi orang yang realistis, karena kita ini terbatas. Nah, ini lebih membahagiakan. Yang ketiga, ini menarik. Kita akan sering mengidealkan ini, meritokrasi. Sumbernya kecemasan antara lain kata Debatan, meritokrasi. Sebenarnya meritokrasinya bagus kalau ditandingkan dengan feodalisme, dengan despotisme dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita harus hati-hati juga. Jadi meritokrasi itu kan bahwa kalau kita ingin sukses ya kita punya bekal kecerdasan, punya bakat, mau kerja keras, itu kan meritokrasi. Meritokrasi memang adil dan mulia karena berlawanan dengan feodalisme. Tapi ada konsekuensi psikologisnya, kata Debatan. Apa itu? Kalau kita percaya bahwa semua orang akan mendapatkan apa yang mereka layak dapatkan, ini kan meritokrasi. Berarti orang yang miskin dan orang gagal dianggap pantas menderita. Ya. Jadi kalau ada orang kaya raya, uangnya banyak, ya pantas. Dia memang berusaha keras, pekerjaan dan lain sebagainya. Pantas dia dapatkan. Berarti kalau ada orang miskin, kalau ada orang gagal, itu terus dianggap, ya memang itu layak dia terima. Sampai di titik ini logis sih sebenarnya. Tapi coba kita tarik lebih jauh. Apa iya begitu? Kalau kita menerapkan meritokrasi secara ketat, hati-hati ada beberapa jebakan efeknya. Kata Debatan yang pertama apa jebakan efeknya? Menghapus ruang untuk belas kasihan. Jadi karena kita menganggap kegagalan itu kesalahan pribadi, akhirnya apa? Empati kita jadi rendah. Ya salah dhewe. Nah, kita sering begitu kan? Ya itu ya rasake dhewe, kita sering begitu. Jadi kita anggap ya harusnya kan dia itu ikhtiar, jangan sekedar minta saja. Harusnya kita sering nuduh orang seperti itu. Padahal dia sudah ikhtiar, cuma nggak dapat-dapat, kepepet. Akhirnya minta-minta. Dan bisa saja situasinya begitu. Jadi menerapkan ini secara ketat ya ada efeknya. Meskipun ya secara profesional ini profesional sih adil. Dengan logik ini nanti fenomena yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin itu ya wajar. Logikanya memang begitu. Jadi ya jangan salahkan yang kaya, salah sendiri kamu miskin. Nanti jadi begitu cara berpikirnya. Terus akhirnya apa? Status jadi ukuran moralitas.
Kalau ada orang sukses, kita nganggap dia berarti dia pinter, berarti dia baik. Kalau ada orang gagal, berarti dia bodoh, berarti dia malas. Ini cara pandang ini nanti yang membuat orang kaya dihormati. Kenapa? Dia sudah kerja keras loh, sampai kaya raya. Sementara yang miskin dianggap rendah karena dia tidak keras sih kerjanya, dia tidak serius sih. Ini meritokrasi. Yang ketiga punya efek status anxiety tadi, rasa malu dan harga dirinya rendah. Ketika dia tidak bisa mencapai status tinggi, dia merasa, saya tidak bernilai. Saya rendah. Padahal mungkin situasi sosial yang membuat begitu. Kesalahannya mungkin bukan karena kurang keras kerjanya, kenalannya kurang dalam. Misalnya, kan tadi kondisi masyarakat itu loh yang menentukan. Tidak selalu usahanya atau kecerdasannya atau apanya. Ya, kalian mungkin juga protes. Loh, gimana Pak bisa kerja keras? Nyari kerja saja susah. Mau serius gimana lagi? Wong situasinya tidak memungkinkan dan lain sebagainya. Jadi tidak selalu salahnya di orangnya. Bisa saja sistemnya, strukturnya, politiknya, dan lain sebagainya. Oke, baik. Ini juga yang membuat orang kemudian merasa galau secara status. Tadi ya. Jadi status anxiety. Yang keempat, ini istilah dari Debatten, snobbery. Snobbery ini satu gejala di tengah masyarakat ketika orang dinilai hanya berdasarkan satu aspek hidupnya secara dangkal. Jadi misalnya dari kekayaannya saja. Misalnya. Nah, ini namanya snobbery. Ya ini orangnya kaya sih, tapi dia sombong, dia manipulatif, dia apa, tidak dihitung. Dilihat kayanya saja. Ini namanya snobbery. Atau dilihat sudah punya pekerjaan atau tidak punya pekerjaannya saja. Atau dilihat sudah kawin atau belum kawinnya saja. Melihatnya hanya satu aspek. Kita menilai orang hanya dari satu aspek dirinya. Yang itu kita pakai untuk menyimpulkan keseluruhan dirinya. Padahal hidupnya manusia itu kompleks. Tidak sesimpel itu. Tapi orang hanya melihat satu aspek. Kayak kalian ketemu saya seminggu sekali pas di sini ngomong filsafat tiap hari. Mungkin bayanganmu saya itu tiap hari filsafatan terus. Sampai di rumah filsafatan. Nanti ngobrol sama istri sama anak di rumah filsafatan. Mungkin bayanganmu ngono. Padahal ini kan tidak mungkin saya di rumah terus cerita. Snobbery cerita itu kan. Tapi mungkin pikiranmu begitu kan, kamu ngertinya itu. Jadi apalagi sekarang era medsos ya, orang semua berlomba-lomba mencitrakan dirinya. Seolah-olah orang ini itu isinya itu saja. Kalau orang itu isinya ini saja. Ini snobbery namanya. Nah di masyarakat snobbery itu biasanya statusnya. Pak guru loh dia ini. Nanti di masyarakat ya ini intelektual kalau di kampung, di desa. Ini orang kaya loh ini. Oh ini pejabat loh ini. Nah itu hanya dilihat ininya. Ini yang membuat orang yang tidak punya jabatan terus merasa minder. Karena ternyata di masyarakat hanya itu yang dilihat. Yang tidak punya kekayaan merasa kecil. Karena di masyarakat yang dihargai yang itu saja. Ini namanya snobbery. Jadi menilai orang misalnya dari pekerjaannya. Di situ contohnya ya. Yang situ dokter, yang sini tukang kebun. Yang penting sekolah berarti pinter itu. Saya pernah di kampung itu zaman kecil, zaman saya kuliah. Satu ketika main ke tetangga, terus listriknya konslet mati.
Terus tangga saya bilang gini, tuh Mas Faiz, mbok tolong dibenerin, sampean kan sekolah toh gitu. Dianggep ya mau tak jawab, nggih kuliah sekolah, cuma kan jurusannya filsafat. Hubungannya apa sama listrik? Tapi kan kalau di desa ya bahwa dianggap kuliah berarti orang pinter kan gitu aja. Nggak ngerti jurusannya apa. Itu masih untung. Kadang-kadang susah membedakan antara dokter dengan dokter. Oh itu lebih ngeri lagi itu kalau di rumah. Oh, Mas Faiz ini dokter nggih? Apa itu takoni obat ya mesti ya. Jadi itu masyarakat. Jadi dia hanya melihat satu aspeknya saja. Itu yang disebut penyempitan nilai. Jadi kata Dobatan, manusia disempitkan nilainya hanya di satu variabel saja. Ini yang sering kita begitu ya. Melihat orang ya seperti biasanya tampil. Padahal keseluruhan hidupnya tidak hanya itu. Snobisme ini di mana bahayanya? Kata Alain de Botton, dia membuat orang berlomba-lomba mengejar status eksternal agar dihargai sesuai yang dihargai di masyarakatnya. Kalau di masyarakatnya yang kaya yang dihargai, dia akan berusaha untuk kaya. Kalau jabatan yang dihargai, dia akan berusaha mengejar jabatan. Ini snobbery. Sementara yang merasa di luar kualifikasi terus jadi minder. Ya tadi muncul perasaan-perasaan siapalah saya dan lain sebagainya. Istilah ini saya ambil dari bukunya ya. Jadi menurut Dobatan, kata snobbery itu pertama kali digunakan di Inggris tahun 1820-an. Jadi kata ini berasal dari kebiasaan banyak akademisi perguruan tinggi di Oxford dan Cambridge yang menuliskan ini istilahnya sine nobilitate, yang artinya tanpa bangsawan atau snob. Jadi kalau ada siswa kok orang biasa bukan bangsawan, itu di belakang namanya ditambahi snob. Snob itu sine nobilitate. Jadi yang artinya untuk menegaskan ini orang biasa bukan bangsawan. Jadi mungkin kalau di sini yang bangsawan pakai R, kamu nambahi BR. Nah, BR itu bukan R, bukan Raden. Ya. Mungkin kalau yang bangsawan R itu artinya rakyat, kamu R itu artinya Raden, kamu pakai artinya ini. Kalau saya R juga Pak, artinya apa? Rakyat itu misalnya. Sama-sama R-nya. Nah, kalau di sana itu pakai snob. Nah, ini snob ini berarti orangnya